Rizkimu sulit? Coba evaluasi diri, muhasabah, introspeksi, cek di diri sendiri. Apakah melakukan dosa yang dilarang Allah atau tidak? Apakah menyepelekan perintah-perintah Allah atau tidak? Ada dosa kesalahan yang menyebabkan rizki ditutup, bukan ditutup oleh Allah, tapi tertutup karena kesalahan kita. Kesalahan yang menutup pintu-pintu rizki itu banyak, di antaranya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Misal pergi ke dukun, atau minta bantuan orang pintar. Iya sih, kadang setelah meminta bantuan, bener rizki jadi lancar, karena ada bantuan jin dalam mendapatkan rizki. Misal jualan warung. Warung jadi laris. Tidak tahu misal pocong. Atau jin lain yang membantu sehingga rizki seakan lancar. Padahal setelah itu Allah sudah tidak peduli. Lantas ketika mengalami kebangkrutan, meminta pada orang pinter. Orang pinternya atau dukunnya sudah tidak bisa bantu. Tidak mengefek, semua jalan buntu. Lalu ingin kembali pada Allah, berdoa pada Allah. Sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah, akhirnya terpuruk sudah. Orang percaya pada ucapan dukun itu, 40 hari amal ibadahnya ditolak. Kalau percaya sekali saja, kalau percaya selamanya, ya selamanya amaliyah ibadahnya ditolak Allah. Meninggalkan atau melalaikan salat. Ini juga membuat rizki susah. Salat itu perintah Allah. Contoh saja, jika kita menyuruh anak kamu beli rokok, kamu habis makan pedesen, pengen rokok, rokok habis. Padahal karena kebiasaan merokok habis makan, ndak merokok, wah bisa edan. Nah, nyuruh anak membelikan rokok. Lalu si anak berangkat membelikan rokok. Di jalan si anak malah ketemu temannya dan diajak bermain. Malah dia lupa kalau kamu suruh beli rokok. Berangkat pagi. Sampai sore rokok yang kamu tunggu gak juga datang. Anakmu sudah melupakan perintahmu. Puntung di meja bekas rokok kemarin sudah kamu odel-odel, kamu bikin rokok lintingan sambil nunggu anakmu pulang bawa rokok kesenangan. Tapi malah pulang dia jawab lupa, apa kamu gak marah? Iya kalau sekali. Kalau berkali-kali, kayak begitu, selalu dia lali dan lupa membelikan rokok, malah dia belikan permen, itu saja dia mood sendiri, kamu ndak dikasih permennya, apa ndak ingin kamu kremus itu anak? Sama saja kalau kita mengabaikan perintah Allah semisal sholat, kita tidak menjalankan, maka Allah hentikan pasokan rizki kita. Kalau kita cuma mengundur-undur waktu sholat kita, ya Allah juga mengundur-undur rizki kita. Kadang sudah jelas-jelas di tangan rizki, malah lepas entah hilang atau jatuh di jalan. Ingin rizki lancar ya bertanggung jawab dengan amanah yang Allah berikan. Sebelum waktu sholat kamu sudah siap-siap, maka ketika sebelum kesusahan mendatangimu, Allah akan persiapkan kemudahan bagimu. Jika kamu pegang amanah Allah, maka Allah juga akan mencukupi dan memberikan keberkahan padamu. Kok kamu menyia-nyiakan misal hanya menunda-nunda sholat, Allah juga akan menunda-nunda rizkimu. Berbuat zina, atau melakukan sesuatu yang mendekati perbuatan zina, akan juga tertahan rizkimu. Kamu suka nonton video porno saja. Bisa jadi kamu kerja nanti gak akan dibayar gajimu. Karena mata yang biasa dipakai melihat yang haram. Juga akan tertahan dari melihat rizki yang halal. Yang haram sih bisa jadi didapat, tapi yang halal seakan sulit sekali. Makanya kalau ingin rizki lancar jauhi perbuatan zina atau yang mendekati perbuatan zina. Durhaka kepada orang tua. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ingin rizki dilancarkan, ya taat pada orang tua, beri mereka sedekahmu, tiap bulan jatah mereka, maka Allah akan mengganti rizkimu berlipat kali. Karena surga atau kebahagiaan itu di bawah ridho mereka. Memakan uang haram. Apapun itu uang haram, khususnya riba. Riba itu diharamkan Allah, karena diharamkan, ya siapa yang melanggarnya akan ditutup pintu rizkinya. Semua kredit itu riba, karena memakai dua harga berbeda ketika dihutang dan dibayar kes. Dosa makan riba satu biji nasi itu ditolak amalia selama 40 hari. Lah kalau sepiringnya dihitung sendiri, sepiring itu berapa biji nasi? Lah kalau tiap hari makannya dari uang riba.
Dosa paling kecilnya riba itu lebih berat dosanya berzina dengan ibu sendiri, karena riba dimakan, menjadi darah, daging, makanya nilai dosanya besar. Beda dengan zina, orang sezina-zinanya tak memakan yang diajak berzina. Ingin rizki lancar? Jauhi riba. Jika punya hutang riba segera dilunasi. Taubatnya riba itu tidak akan diterima, sebelum ribanya dilunasi. Minum khamar atau minuman keras dan berjudi. Keduanya sama menolak datangnya rizki, karena minum setetes yang memabukkan itu sholatnya 40 hari ditolak. Lah kalau sebotol itu berapa tetes? Tinggal dihitung berapa tetes sebotol dikali 40 hari. Memutuskan silaturahim. Suka gibah, suka membicarakan aib orang lain. Kalau Nabi mengumpamakan orang yang suka membicarakan aib orang lain itu diumpamakan orang yang makan daging tubuh orang lain. Nanti di neraka itu akan diberi makan daging orang. Kalau saya mengumpamakan orang yang suka membicarakan aib orang lain itu. Umpama aib itu kan kekotoran. Kotoran. Kotor. Perbuatan kotor. Itu umpama kita mengambil kotoran, tai orang lain. Lalu kita taruh di piring. Diberi kecap dan saus. Lalu kamu sendoki bersama teman-temanmu, dan kamu merasakan itu makanan ternikmat. Buktinya kamu sendok lagi, kamu bicarakan lagi aib orang lain itu. Aib orang itu, Allah berusaha menutupi, tapi kamu poteng Allah, lalu kamu buka aib yang berusaha ditutupi Allah, makanya kamu juga ditutup rizkimu oleh Allah. Allah tak akan berhenti menutup rizkimu selama kamu masih membicarakan aib orang lain. Kikir alias pelit. Allah itu menyuburkan sedekah. Balasan bagi orang yang bersedekah itu di dunia ini, karena kalau di akhirat itu sudah ada balasan surga, orang di sana tak butuh lagi balasan untuk sedekahnya. Makanya sedekah itu umpama tanaman yang ditanam di surga, tapi buahnya di dunia. Allah melipat gandakan sedekah sampai lipatan tak terbatas, tergantung keikhlasan bersedekah. Tapi juga sebaliknya, orang yang pelit itu akan ditutup pintu rizkinya. Dan akan ditimbulkan sakit bermacam-macam, rakus, takut kehilangan, tamak, penyendiri, dan curiga pada siapa saja, dan suka iri pada orang lain yang mendapatkan anugerah dan kelebihan rizki. Makanya jika kamu rizkinya seret, nah introspeksi diri. Koreksi diri jika masih ada di dirimu yang seperti di atas. Segera benahi. Insya Allah kamu akan mudah dalam rizki. Bahkan rizki akan mendatangimu. Tak harus kamu mencari. Apalagi kamu lalu mengamalkan amalia-amalia agar dimudahkan rizki, maka kamu bisa saja tak usah kerja juga, Allah akan datangkan rizki padamu, lebih-lebih melebihi orang yang bekerja. Kamu lihat kucing, karena dia tidak diperintah sholat. Gak pernah kan lihat kucing jantan pakai sarung berpakaian koko pakai peci lalu khusus sholat, atau pernah tidak lihat kucing hajatan mantu, menikahkan kucing perawan. Mereka ngaur-ngaur saja, kalau birahi, karena tidak ada perintah nikah dan kawin, dan mereka tidak dikatakan zina, juga tidak menutup aurat, tidak dibilang pornografi. Kamu lihat kucing ikut ngantri ngutang di bank, gak ada kan kucing punya ATM. Mereka hanya bertawakal saja pada Allah, dan mempertahankan zikirnya yaitu meong. Kamu bayar 1 triliun juga dia ndak akan mau dia merubah zikir meong-meong. Kamu ancam mau kamu sembelih, dia tetap akan berkata meong. Sekali meong tetap meong, hidup meong, dan karena dia meong-meong itulah, kalau di dekat orang dia akan diberi pindang, atau ikan asin. Belajarlah filosofi kucing, betapa dia istiqomahnya, dan tak pernah kan lihat kucing stres, mojok, rokok kebal-kebul, sambil mabuk tuak. Dia tak stres menghadapi dunia ini, dan tak bawa pindang kemana-mana juga tak bingung. Dia tak bingung memikirkan dompet, ATM, enjoy saja. Masa kamu yang Allah anugerahi otak pintar, kalah sama kucing yang tak punya pemikiran. Sang Kiai